Puji Tuhan, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan bagi Bapak Ibu Saudaraku semua dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang kekasih, bahwa setiap orang pasti pernah mengalami masa sukar di dalam hidupnya. Semua orang pasti pernah mengalami masa sulit, keadaan yang terjepit, masa yang susah. Banyak orang tidak siap menghadapi masa susah ataupun masa sulit, akhirnya mereka mengalami yang namanya salah perhitungan. Seperti gambarannya mungkin orang masuk dalam dunia politik dan ikut menjadi salah satu kontestan. Nah, di sini kita melihat banyak di antara mereka yang siap menang, tapi tidak siap untuk kalah. Nah, kemudian karena menjadi kontestan, melakukan yang namanya kampanye dan sebagainya, ada yang juga memakai trik-trik tertentu sehingga supaya mendapat massa yang banyak, ada istilahnya politik uang atau mungkin kampanye hitam, dan banyak yang dilakukan. Dan itu semua tentu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Mereka hampir semua kontestan begitu yakin mereka akan menang, istilahnya siap untuk menang. Tapi sisi lain banyak juga di antara mereka yang tidak siap untuk kalah. Walaupun juga ada yang berkata kalau nanti pun tidak terpilih tidak masalah. Ada seseorang ketika ditanya kalau nanti tidak terpilih bagaimana Pak? Ya tidak apa-apa, orang semua akan kembali kepada masyarakat seperti itu. Tapi ada yang mereka begitu yakin siap untuk menang dan ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ternyata kalah, akhirnya jadi stres. Ada yang kemudian mengalami gangguan kejiwaan, berjalan tidak tentu arah, bahkan ada yang tidak berpakaian. Mungkin begitu mereka melihat hasil yang tidak seperti yang diharapkan, yang ada di dalam benaknya hanyalah mungkin istilahnya stres, sulit, kerugian, kekecewaan. Nah, ketidaksiapan masuk masa yang sulit, yang mengecewakan itu membuat mereka menjadi tidak wajar lagi. Jadi kesulitan bisa membuat orang mengambil tindakan yang tidak wajar. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, respon orang ketika menghadapi keadaan masa-masa yang sulit bisa berubah menjadi jahat, mengambil milik orang lain, ataupun melakukan praktek-praktek ataupun mencari pertolongan pada kuasa gelap, dukun dan sebagainya, paranormal. Sehingga sesuatu yang tidak logis mereka pun lakukan. Tidak sedikit orang-orang yang bergelar akademik itu pun nurut apa yang disarankan paranormal, pergi ke tempat-tempat tertentu. Mereka bahkan dikatakan itu harus pergi tengah malam. Ada yang di tengah malam harus masuk ke sungai. Itu pun dilakukan, sehingga kita melihat orang yang punya gelar akademika seperti tindakannya seperti orang yang tidak punya gelar akademika juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dunia juga sedang dilanda dalam keadaan kesulitan. Bukan hanya di negara kita, di banyak bangsa juga mengalami keadaan yang sama. Bahkan ada yang lebih parah daripada bangsa kita. Ada negara diambang kebangkrutan, rakyatnya miskin. Ditambah lagi dengan terjadinya pandemi corona yang menjadi bencana internasional. Keadaannya semakin parah, ibarat sudah jatuh masih tertimpa tangga. Tidak siap menghadapi pandemi. Pertengahan tahun kemarin ada satu ulasan disebut 3 negara yang pada dasarnya sebenarnya bukanlah termasuk negara miskin pada mulanya. Tapi ketidaksiapan untuk menghadapi pandemi corona yang terjadi membuat tingkat kematian paling tinggi sedunia dan menimbulkan yang namanya
tindakan-tindakan ketidakpercayaan masyarakat pada pemimpin yang menjurus kepada sampai pemimpin pun dilengsarkan. Nah, hal seperti itu juga menjadi ide bagi orang-orang yang tidak suka ketika pemerintah membuat satu tindakan-tindakan. Nah, mereka yang kalau boleh dikatakan dulunya disebut mafia dalam praktek-praktek di negara kita merasa bukan terganggu lagi, tapi karena tindakan mereka yang tidak benar, pemerintah menggunakan cara-cara dengan yang digunakan supaya semua harta kekayaan negara dapat dinikmati oleh rakyat, maka berusahalah dengan tindakan-tindakan untuk membuat masyarakat menjadi tidak percaya pada pemerintah. Tapi kita percaya Tuhan membentengi, membackup negara kita. Nah, beberapa negara sudah mengalami keadaan yang cukup parah, tapi kita bersyukur negara kita masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara yang lain. Tapi secara pribadi ada orang juga yang kemudian mencari pertolongan dengan cara yang masing-masing, sehingga tingkat kejahatan meningkat, perdukunan juga meningkat. Seperti apa yang Alkitab katakan, orang tidak peduli lagi dengan agama, tidak peduli dengan yang namanya nilai-nilai iman. Tidak sedikit di antara juga adalah orang yang sudah bergereja. Mereka meninggalkan prinsip iman, menjual kebenaran. Artinya iman dilepaskan. Iman gambarannya seperti digadaikan, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rela hidup dalam dosa asalkan tercukupi kebutuhannya. Ya mungkin inilah yang disebut oleh Rasul Paulus, orang-orang yang hanya bertuhankan perutnya saja, orang-orang yang menjadi hamba uang. Lalu bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Jangan sampai anak-anak Tuhan terperosok seperti mereka. Kita akan belajar dari Abraham di tengah keadaan yang tidak menentu. Abraham tetap dapat melihat janji Tuhan. Dia tetap memandang Tuhan. Mari kita akan belajar tentang kisah Abraham ini. Mari kita baca, kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat yang kelima. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Kejadian 15 ayat 5, firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kita melihat di sini Abraham dibawa keluar, waktu itu namanya masih sebagai Abram. Dan Tuhan berkata kepada Abram, coba lihat ke langit, hitunglah bintang itu. Kalau kamu dapat melihat, ya seperti itulah banyaknya keturunanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana? Apa yang dapat kita pelajari? Mungkin keadaan kita berbeda dengan Abraham. Secara ekonomi waktu itu Abraham tidak mengalami permasalahan, tapi dia mengalami keadaan tidak menentu berhubungan dengan keturunannya. Nah, jadi intinya kita sama-sama mungkin mengalami keadaan yang tidak menentu. Kita menghadapi masa yang sulit yang tidak menentu. Tapi mari kita belajar dari sikap Abraham terhadap Tuhan dan janjinya. Apa yang dapat memberkati kita saat ini? Alkitab mengatakan lalu Tuhan membawa Abram keluar. Mari kita biarkan Tuhan yang membawa kita keluar. Tuhan membawa Abram keluar. Kalau Tuhan yang membawa, maka yang aktif adalah Tuhan. Abram hanya manut. Mau kemana Tuhan mau membawanya. Dan kita lihat di sini Tuhan membawa Abram keluar untuk suatu pengajaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun yang kita hadapi di dunia ini, mari kita belajar biar Tuhan yang membawa kita.
Mari kita menyadari bahwa sebenarnya kita tidak mampu berbuat apa-apa. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menghasilkan sesuatu, tidak ada yang dapat diproduksi. Artinya tidak ada sesuatu yang dapat kita kerjakan dan dapat kita nikmati. Sama seperti orang bekerja, kalau dia menghasilkan satu dan kemudian itu terjual, dia dapat menikmati apa yang menjadi jerih lelahnya. Nah, di luar Tuhan, sekalipun orang berjerih lelah, dia tidak dapat menikmati. Jadi makna di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, itu dalam lebih luas berarti tanpa Tuhan, apa yang menjadi jerih lelah kita itu tidak ada gunanya. Alkitab mengatakan dengan jelas, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah kita tidak menambahinya. Jadi mari kita menyadari bahwa ketidakmampuan kita, maka biarkan Tuhan yang membawa kita. Kata membawa di sini ditulis dari bahasa aslinya yaitu yatsa. Yatsa ini punya arti dipegang tangannya dan dibawa keluar. Ada satu cerita yang pernah ditulis oleh dalam satu cerita seorang pemadam kebakaran. Nah, bagaimana dia berjuang menghadapi api. Nah, kadangkala juga ketika dia hendak menyelamatkan seseorang yang terjebak dalam api, dalam cerita itu dikatakan kebanyakan, hampir sebagian besar orang yang mau diselamatkan itu tidak berani. Sehingga kadangkala pemadam ini memaksa. Nah, di situ dia pegang orang itu dan dibawa keluar. Dipegang tangannya, ditarik dan kemudian dipaksa keluar. Bagi seorang pemadam kebakaran, dia mengerti seberapa tingkat panas api itu dan sampai berapa persen bahayanya, dia bisa segera masuk. Tapi bagi orang awam, dia ketakutan, dia nggak ngerti. Nah, disinilah bagaimana pemadam itu, dia dengan sigap, dia pegang tangan korban itu dan segera ditarik dengan cepat, sehingga dia bisa diselamatkan dari api. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membiarkan Tuhan memegang tangan kita dan membawa kita keluar. Menghadapi masa yang sulit, banyak orang tidak mampu. Tapi mari kita minta Tuhan memegang tangan kita. Biarkanlah Tuhan yang memegang tangan kita dan membawa kita keluar. Jika Tuhan yang memegang kita, maka Tuhan yang akan membawa keluar dari permasalahan, dikeluarkan dari persoalan yang kita hadapi. Maka di tengah keadaan yang sulit, mari kita belajar menyerahkan hidup pada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memegang kita, artinya memegang kendali hidup kita. Memegang kendali gambarannya seperti seorang driver. Ketika kita naik bis, misalkan kita akan pergi ke satu kota. Begitu kita naik bis, di situ ada driver, ada supir. Walaupun kita bisa menyopir, tapi kita pasti akan membiarkan driver itu yang akan memegang kendali bis itu. Atau mungkin kita sama-sama seorang supir bis. Mungkin kita seorang supir bis malam. Kita hanya pergi ke satu kota yang dekat, bis antar kota di dalam provinsi. Walaupun kita punya jam terbang yang lebih tinggi, atau istilahnya mungkin lebih sering kita menyupir, tapi begitu kita masuk dalam bis yang kita naiki, kita akan membiarkan driver itu yang akan mengendalikan bis yang kita naiki.
sampai pada tempat tujuan kita. Mari kita serahkan kendali hidup kita dipegang oleh Tuhan. Maka Tuhan akan membawa keluar dari permasalahan yang kita hadapi, keluar dari kesulitan yang terjadi. Artinya ketika Tuhan yang memegang kendali, akan ada jalan keluar dalam persoalan, dalam kesulitan yang kita hadapi. Hari ini banyak orang dan semua orang mengalami kesulitan. Walaupun ada prediksi yang mengatakan nanti setelah terjadi sesuatu di negara ini pandemi ini akan berakhir. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana nanti itu sebetulnya yang terjadi. Banyak prediksi-prediksi yang mengatakan ini akan masih lama. Ada juga yang mengatakan wah ini antivirusnya sudah diketemukan, pasti nanti segera dapat diatasi. Tapi sisi lain ada seorang yang mengatakan virus itu berkembang, punya DNA. Nah, permasalahannya apakah antivirus yang dibuat itu mengambil sampel DNA hari ini? Saudara, ada satu tulisan yang ditulis oleh seseorang bahwa sejak akhir tahun sampai hari ini virus corona itu sudah mengalami mutasi beberapa kali. Virus corona bulan November itu sudah berbeda dengan virus corona yang masuk ke Indonesia pada bulan Februari. Dan virus corona yang masuk bulan Februari sudah berbeda dengan virus corona yang terjadi pada bulan Juni. Dan ada orang mengatakan virus corona yang terjadi bulan Juni kemarin itu sudah berbeda lagi dengan bulan September. Nah, kalau antivirusnya itu dibuat ketika virus itu pada bulan Maret misalkan, maka virus itu sebenarnya sudah berubah pada bulan Juni dan bulan September. Sehingga ketika dikenakan atau diterapkan pada bulan Desember, maka menurut pendapat orang itu virus itu tidak akan efektif. Berarti masih akan ada waktu lagi. Artinya kapan virus ini berakhir tidak ada yang tahu. Tapi mari kita belajar. Yang memegang kendali hidup kita adalah Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang sulit, keadaan yang susah, oleh karena pandemi, oleh karena krisis, yang memegang kita adalah Tuhan. Ketika Tuhan memegang kita, kita tahu, maka kemenangan yang terjadi. Seperti satu kata pujian, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Orang yang dipegang oleh Tuhan, maka dia akan dipegang di dalam kemenangan. Ketika Tuhan yang memegang kendali, maka kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam kehidupan seseorang. From glory to glory. Dari kemuliaan akan sampai kepada kemuliaan dan terus menuju kemuliaan. Abraham ketika dia melihat keadaannya, dia bisa kecewa. Tapi dia menyerahkan kendali hidupnya pada Tuhan. Dan ketika kendali hidupnya dipegang oleh Tuhan, maka Tuhan mengarahkan akan bersinar seperti bintang. Mari kita belajar menyerahkan kendali hidup kita pada Tuhan. Maka kemenangan demi kemenangan akan bersinar seperti bintang. Itu terjadi dalam hidup kita. Nah, ketika Abraham dibawa keluar, maka dikatakan Allah berfirman, lihatlah bintang-bintang itu. Allah berfirman, Tuhan berfirman. Di sini kita dapat mempelajari bahwa Tuhan mengarahkan Abraham itu pada firman, bukan pada keadaan yang ia hadapi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hari itu kalau Abraham melihat keadaan, ia bisa kecewa. Nah, kalau kita membaca ayat di atasnya, di ayat yang pertama kita akan temukan bagaimana Abraham ini mengeluh. Ia berkata, aku akan meninggal dengan tidak meninggalkan keturunan. Nanti Eliezer hambaku itu yang akan mewarisi hartaku. Eliezer adalah hamba tertua yang menjadi kepercayaan Abraham. Ada tradisi kalau seorang majikan dia tidak punya keturunan
dan dia tidak mempunyai anak yang diangkat, maka hamba yang paling dipercaya itu dapat menjadi pewaris. Abraham berkata, aku sudah tua, aku akan meninggal, tidak punya keturunan. Nanti Eliezer hambaku itu yang akan mewarisi hartaku. Tapi kita lihat di sini Tuhan segera bertindak. Begitu Abraham mulai berkata dalam hatinya tentang keadaannya, Tuhan segera bertindak. Tuhan memegang Abraham dan memberi firman. Orientasi Abraham diarahkan pada firman, bukan pada realita yang sedang terjadi. Orientasi itu artinya pandangan yang mendasari pikiran. Kalau Abraham mengarahkan diri pada keadaan yang ia alami, ya jelas ia bisa kecewa. Dia berkata, sudah tua, tidak punya keturunan, nanti hambanya yang akan mewarisi. Kalau dia mengarahkan diri, mendasarkan dirinya pada pikiran yang ia ketahui yang sangat terbatas, ia bisa kecewa. Pertama, ia sudah tua, istrinya juga sudah tua. Dia berpikir secara manusia bagaimana mungkin untuk mendapat keturunan untuk dalam kondisi yang sudah mati haid. Yang kedua, dari awal ditulis Sarah itu mandul. Kalau mereka hanya melihat fakta, pandangan yang Abraham ngerti yang didasari dari pikirannya yang sangat terbatas, maka Abraham kecewa. Maka ya wajar dia berkata, aku akan mati, tidak punya keturunan, nanti hambaku Eliezer yang akan mewarisi semua hartaku. Kenapa? Karena Abraham melihat dari kacamata pikirannya, dari pandangan yang didasari pikirannya yang sempit. Tapi kita bersyukur Tuhan itu segera bertindak. Tuhan segera membawa Abraham kepada orientasi firman, pada pandangan yang mendasari pikiran, bukan lagi pikirannya yang terbatas, tapi pikiran yang didasarkan pada firman. Allah mau mengubah cara pandang Abraham dari pikiran manusia yang terbatas kepada dasar firman yang kuat. Tuhan di sini mengajar Abraham untuk mengarahkan diri pada firman. Di dalam firman Tuhan itu ada janji ilahi yang dapat menguatkan Abraham. Tuhan kalau boleh saya katakan mengarahkan pandangan hidup Abraham bukan pada apa yang nampak di mata, namun Tuhan mengarahkan Abraham pada apa yang tidak nampak di mata dan bernilai kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu kekal. Janji Tuhan tidak berubah dan pasti terjadi. Ketika Abraham diarahkan Tuhan orientasinya pada firman, Abraham menjadi tidak bimbang lagi, artinya dia kuat kembali. Hidup kita mengalami keadaan-keadaan bisa seperti Abraham. Ketika kita melihat keadaan yang sedang terjadi hari ini, kita bisa mengalami yang namanya seperti Abraham, mulai sangsi dengan apa yang menjadi kata Tuhan. Tapi Tuhan segera bertindak untuk mengarahkan, untuk Abraham mempunyai orientasi firman. Mari kita belajar, kita arahkan pandangan hidup kita pada firman. Mari kita memegang firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada janji yang kekal. Firman Tuhan itu dapat membuat kita kuat menghadapi keadaan zaman. Hari ini banyak orang mereka karena keadaan yang sulit, kemudian mereka melihat yang lain. Ada yang melihat di berita orang, di sana ada orang yang bisa menolong, membantu. Akhirnya mereka juga pergi. Ada seorang di Surabaya,
Orang ini diberitahu salah satu temennya, tak tanya ke suhuku. Tapi orang ini sebenarnya berkata, oh enggak usah lah, enggak usah. Tapi seringkali didesak. Wes gak karepmu, dia akhirnya bilang gitu. Akhirnya ditanya ke suhune, saudara. Dan kemudian orang ini nggak begitu percaya karena dia anak Tuhan. Tapi temannya ini kemudian bilang, kamu sudah kasih sesuatu pada suhu. Dia orang Bali. Terus lah kayak apa, carikan parcel aja. Temennya bilang gini, kamu ini gimana sih? Dalam bahasa Jawa Timur, wong aku nek rono itu sekali ngasih itu 150 juta. Saya begitu diberitahu kaget. Weh, sekali kedukun 150 juta. Sampai dia orang ini kaget. Loh, aku kan nggak nyuruh, kenapa kamu bilang gitu? Sudah kasih Tuhan. Banyak orang mengalami keadaan ketika keadaan menjadi sulit, kemudian arahan yang dipandang itu manusia. Mereka mulai lupa dengan janji Tuhan. Saudara, yang saya ceritakan ini sebenarnya mereka itu sama-sama anak Tuhan. Nah, mari kita belajar seperti dalam kasus Abraham. Ketika dalam keadaan yang sulit, mari kita arahkan orientasi hidup kita pada firman. Sebab kita tahu firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Alkitab menulis langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Ketika dalam masa yang sulit seperti ini, mari kita ajar anak-anak Tuhan orientasi hidup. Pandangan yang mendasari pikiran itu adalah firman. Karena firman itu yang menguatkan kita. Alkitab mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu makanan. Kalau kita makan, kita akan kuat, saudara. Makanya makanan itu pun juga harus selektif. Makanan yang bergizi. Dokter pasti menyarankan supaya sedapat mungkin menghindari makanan-makanan yang memakai pengawet, makanan-makanan cepat saji. Sedapat mungkin itu dihindari, tapi lebih banyak makanan-makanan, sayuran, buah. Sama seperti Daniel dan teman-temannya. 4 sehat 5 sempurna, makanan yang bergizi. Itu akan membuat keadaan tubuh, imunitas jauh lebih baik. Orangnya bisa lebih kuat. Itu makanan jasmani membuat tubuh bisa kuat. Makanan rohani akan membuat tubuh rohani, bangunan rohani kita menjadi kuat, dan makanan rohani itu adalah firman. Kalau kita diarahkan orientasi hidup kita pada firman, itu supaya kita kuat. Nah, orang yang kuat dia bisa bekerja. Kalau orang dalam kondisi dia lemah, disuruh bekerja dengan tenaga, dia bisa pingsan. Satu kali ketika saya bermain sepak bola dengan teman-teman pada waktu dulu, ada satu teman, orang ini bagus, larinya kenceng, main dribble bola bagus. Tapi hari itu begitu setengah jam dia kehilangan kecepatan, dia kehilangan sentuhannya. Saya pikir ini kenapa? Nah, kalau akrab kemudian tak tanya, kowe saiki lemes. Akhirnya dia bilang, aku poso gitu. Main bola 2 kali 45 menit dia puasa. Pertengahan babak kedua, baru awal-awal sudah pingsan akhirnya. Kenapa? Ya lemes. Ketika yang lain itu pada istirahat minum, dia hanya mencuci muka. Dia katakan aku poso. Walaupun hari itu dia sebenarnya itu bukan bulan puasa. Yang terjadi begitu babak kedua kira-kira
10-15 menit pingsan akhirnya. Terpaksa digotong dan diganti pemain. Kenapa? Ya nggak ada tenaga. Nah, selang sehari ketemu di sekolah. Nah, tak tanya. Lah kowe mangan keri dhewe kapan gitu. Sorenya sehari yang sebelumnya. Jadi dia makan hanya kalau sore saja, pagi nggak sarapan, sore makan gitu. Nah, katanya ngelakoni. Ya akhirnya nggak punya tenaga, pingsan. Sama dengan manusia batinnya. Ketika kita tidak memberi asupan makanan rohani, firman, maka bangunan rohani kita akan lemah. Maka perlu sekali orientasi pada firman, itu membuat kita kuat dan bisa bekerja di dalam Tuhan. Nah, kembali pada ketika Abraham dibawa keluar, Tuhan juga berkata, lihat, pandanglah langit, lihatlah ke langit. Tuhan menyuruh Abraham untuk melihat ke langit. Abraham harus melihat ke langit, tidak melihat yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langit dalam bahasa aslinya itu Shamayim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim Shamayim et Haaretz. Kata Shamayim arti pertama itu langit. Dan di dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata the sky. Tapi juga Shamayim itu punya arti apa? Heaven. Heaven itu artinya apa? Surga. Tuhan mau Abraham melihat ke surga, bukan melihat ke dunia. Nah, di sini Tuhan mengajar Abraham untuk menaruh harap pada surga, bukan menaruh harap pada dunia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita menaruh harap pada dunia pasti kecewa. Dan bahkan kalau kita mengatakan bahwa orang yang menaruh harap pada dunia, mengandalkan manusia, akan terkutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatannya sendiri. Tapi kalau kita menaruh harap pada Tuhan, maka kita akan diberkati. Jadi berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan Tuhan di situ punya makna dalam bahasa aslinya, yaitu berharap pada Tuhan. Kita tahu Alkitab mengatakan sebagai penolong dalam kesesakan Tuhan sangat terbukti. Hari ini mungkin kita diizinkan mengalami masa sulit, tapi mari kita menaruh harapan kita pada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan ketika harapan kita dilabuhkan di balik tirai, maka itu tidak akan lepas. Sama seperti kapal yang berlabuh, maka jangkar itu akan dilabuhkan sehingga kapal itu tidak akan dibawa air ke tengah laut. Ketika kita menaruh harap kita dilabuhkan di balik tirai di surga, di situ ada yang namanya tidak sia-sia. Kenapa? Tirai, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah terbelah, sobek dari atas ke bawah. Artinya ada akses, ada jalan. Ketika kita menaruh harapan kita pada Tuhan, maka di situ ada akses ilahi di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan berkata sudah genap, sudah selesai. Ada jaminan, semua sudah diselesaikan Tuhan. Sehingga harapan kita dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Di dalam Tuhan ada kekuatan, ada pertolongan. Maka Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam menghadapi masa yang sulit, mari kita tidak takut. Mari kita justru terus mendekat pada Tuhan. Dan percayalah, sesuatu yang istimewa dapat terjadi pada kita. Mari kita bangun hidup yang berorientasi pada firman. Maka Allah akan membawa kita, Tuhan akan membawa kita, akan ada jalan dalam hidup kita, jalan keluar dalam persoalan yang kita hadapi. Dan di situ kita melihat bagaimana jalan Tuhan itu ajaib. Nah, puji Tuhan, bila firman Tuhan ini jadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.